alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampean masih pada kosong nggih utek e. Tah pun temoto atine. Ana sing jadi ngomah, ada yang masih ketinggalan di gunung, apa masih ketinggalan di kamar, gak apa-apa. Jadi sebelum kita mulai mimba bit tadzkir untuk memberikan pengingat, notis untuk sampean semua, tidak apa-apa, kita kembali ke pondok bukan untuk tujuan yang jelek kan, ngoten yang pertama. Kedua, alhamdulillah, walaupun ada yang terpaksa, walaupun ada yang enggak nyaman dengan hari-hari ini kok harus balik pondok, tapi insya Allah semakin besar beban Anda untuk kembali ke pondok, maka semakin besar pula pahala yang akan Anda dapatkan. Apa meneh sing rasa wenting balik ring pondok luwih gede meneh. Kan ngoten ya. Al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaranku sebesarannya sama dengan rasa payah yang Anda rasakan. Maka kalaupun Anda merasa wah durung semangat, enggak apa-apa, itu bagian daripada proses ya, bagian daripada proses yang kita nikmati. Lalu kemudian untuk kali ini saya minta kepada teman-teman banget, enggak apa-apa masuk, enggak apa-apa, lalu ngaji santri ini barak gitu. Pada santri-santri mohon doanya terlebih untuk guru-guru kita, wabil khusus Abu Ahmadi, walaupun alhamdulillah beliau sekali dan sekarang yaitu Mbah Mar sing ingkang nembe dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka beliau sampai bahasanya mondok di tempat kita. Jadi beliau butuh bantuan rohaniah daripada kita khidmah sebisa-bisanya. Sampai nanti kadang-kadang ujuk-ujuk tak kengken mau serotep tah mau napa siap. Mugi-mugi ndak sampai seminggu atau maksimal 2 minggu lah beliau sudah kembali ke performa terbaiknya. Karena inilah tandanya bahwasanya sehebat apapun seseorang dengan ilmunya ya, sesakti apapun ya, sesakti apapun, nek jenenge manusa ya tetap napa? Manusa. Kanjeng Nabi juga sama, walaupun beliau adalah nabi dan rasul, juga wuqu'ul a'radil basyariyah. Beliau juga mengalami hal-hal yang dirasakan oleh manusia. Jadi sampean takon Kanjeng Nabi nate galau nah boten? Ya pasti nate. Galonya tapi berbeda. Sing dieling-eling awak dhewe keluyuran kayak arep mepet-mepeto mlebu neraka iku Kanjeng Nabi batek tak kandhani ya. Kanjeng Nabi buat rak karuan barok mlebu neraka iku susah Kanjeng Nabi. Ana bocah putus kok adine orang move on iku Kanjeng Nabi yo galau, bocah kok ora eling Gusti Allah kepiye. Ada yang putus ya perainan iki ya. Taufik. Moci. Jangan-jangan Rafli. Gak bahaya ta. Iya. Bahaya ta. Jadi bisa jadi ya liburan ada yang malah petaka, ada liburan karena seneng-seneng. Tapi insya Allah nek delok wajah iki seneng kabeh insyaallah. Nek wong seneng ning donya ya seneng ning akhirat. Muga-muga. Lah. Kembali lagi, selama ini kita punya kita melihat performanya Mbah Mar dalam artian penampilannya itu yang selalu membackup kita. Jadi termasuk salah satu backupan kita dalam masalah urusan-urusan batiniyah, doa niki beliau. Tapi saat ini beliau sedang tumbang. Ya niku gak apa-apa. Bukan berarti itu beliau terus kewaliannya berkurang, enggak, bukan. Memang ada prosesnya seperti itu. Ada prosesnya seperti itulah. Bejone awake dhewe kita yang dihijrahi sama beliau. Kita yang didatangi sama beliau. Lagi saya mengibaratkan kaya-kaya napa? Kaya-kaya Kanjeng Nabi ketika periode Mekah tidak diterima, maka Kanjeng Nabi hijrahnya ke Madinah, dan kita ini adalah ansornya Mbah Mar gitu untuk dalam saat ini. Jadi memang beliau tuh menginginkan dekat dengan sampean.
jelas waktu itu teleponan menginginkan dekat dengan sampean karena mungkin energi doa yang tidak kerasa sampean baca energi bacaan rotib itu kalau sampean biasa, tapi kalau bagi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang dekat sama Allah itu efeknya luar biasa. Terjadi resonansi apa sih bahasanya Pak Syamim gue ya? Apa jenenge satu getaran nanti mantul ke yang lain itu apa ya? Sebuah itu bahasanya abahmu itu sing angel rak karuan. Wis pembahasan itu angel sisan. Ya Allah, nggih. Jadi sekali lagi minta keridhoannya, minta keikhlasannya dan minta bunganya sampean. Jadi kita semuanya ini khidmah tambahan loh, ketambahan. Biasanya sampean khidmahnya sama Abu ya, sama Dalem. Sekarang ketambahan dengan gurunya saya kan gitu kan. Itu luar biasa, ndak semua zaman bisa ngrasakno nggih. Dinikmati mawon, nangke nek dikongkon-kongkon napa, dijaluki tulung napa diestokake. Lalu kemudian alhamdulillah sebelum masuk ke pelajaran sebelum masuk itu terakhir hadis napa nggih? Lali, aku yo lali kok. Allah, Ibnu Abbas yang himar nih buatan himarin atanin. Ini ku terakhir sudah diterangkan ya. Berarti ya. Alhamdulillah juga akhirnya yang Miftahus Sa'adah li apa? Judul aku dewe malah lali dewe apa? Miftahus Sa'adah li. Aku sing gawe ra ngerti, aku sing gawe ra ngerti kok meneh sampeyan ya. Miftahus Sa'adah jenenge sapa ya cah sawe. Ana iki. Bahaya. Ya Allah. Ana arek iki. Lil ajsadi wal arwah, astagfirullah. Miftahus Sa'adah lil ajsadi wal arwah fi bayani syi'ari Ma'hadil Fattah. Ini perlu kita notice, perlu kita sampaikan. Mungkin ada beberapa teman yang sudah baca, ada teman yang nggak paham untuk membacanya atau males bahasa Arab malah kan ngono ya. Sing pembahasan sedikit aja males baca apalagi bahasa Arab mesti butuh maknani kan ngoten. Ada beberapa pembahasan yang menyinggung. Salah saya katakan menyinggung karena menyenggol seluruh penyelenggara pendidikan formal. Karena kita ini mau faktanya memang pendidikan formal kita itu lebih banyak nganut kalih aturan pemerintah. Lah ini bukan jelek enggak, yang dilakukan pemerintah itu memang sesuai pandangan mereka ya, cuman kadang yang di bawah ini loh, beberapa madrasah penyelenggara pendidikan itu akhirnya pendiriannya goyah. Yang dulunya namanya madrasah sekarang juga ya sama dengan pemerintah alias sudah ngejar apa istilahnya nilai dan lain-lain, nggak mikiri akhlaknya. Karena memang paling enak untuk biji wong niku ya nek ana nilai nih, paham mboten sampean? Untuk mengukur wong iki duwe ilmu ta ora iku ya nek ana ujian sama. Maka akhirnya ada beberapa bagian-bagian yang harusnya disentuh oleh bidang pendidikan maka tidak tersentuh. Kayak misalnya karakter siswa, lalu kemudian adabnya siswa, kemudian akhlak dan lain itu tidak tersentuh. Maka kita yang ada di pondok ini merasa perlu untuk melengkapi lobangan besar ini, gitu loh, untuk melengkapi. Boleh pendidikan formal memberikan pendidikannya, begitu juga yang non formal seperti pondok, seperti Al-Fatah berkewajiban memiliki tanggung jawab didik karakternya bocah-bocah. Maka kemudian buku ini muncul juga karena rasa tanggung jawab tersebut yang pertama, dan yang kedua saya rasa untuk menunggu konco-konco kelas telu aliyah paham dengan konsep khidmah, mahabbah dan akhlak itu terlalu lama. Ya wis, tak ulang dhisik harapane kula napa bisa paham dari awal. Entah ini nanti kita baca kapan saya juga belum tahu,
Tapi yang pasti Abuya merekomendasikan banget untuk kitab ini dibaca setiap tahun. Nah, bukan kitab ya, risalah. Hanya berapa? 12 halaman. Nanti entah saya sendiri atau konco-konco ya nanti kita lihat ke depannya. Ngoten. Penting. Jadi nek pengen ngertoh inti sarine taklimul muta'alim ya asli dok kene iki ya. Inti sarine tasawuf ki asli mriki ini. Nah, bisa menguasai kita, tenan wali, tenan jol. Karomah teman sampean. Tapi ya nek percaya, nek ora percaya ya wis ngono. Pengen roh buktine ya saya ini dilihat aja ngono aja. Enggak usah ada. Nah ini. Dan itu perlu kita syukuri alhamdulillah. Saya karena bercerita seperti ini karena enggak nyangka kitab ini akhirnya jadi. Risalah ini akhirnya jadi dan sudah dibaca biar dari awal sampai akhir dengan seksama. Kalaupun ada menyinggung pihak-pihak yang tersinggung, tolong kitab ini jangan pernah di live pertama. Yang kedua, jangan pernah disebarkan sama yang bersangkutan namanya di dalamnya. Karena ini untuk kalangan pribadi, betul-betul kalangan pribadi. Butuhin apa akhlak. Kalau ini dikeluarkan fitnah bagi umat. Oh betul, fitnah. Ini ilmu mahal dan ilmu bahaya. Bahaya, jelas bahaya. Karena kalau disampaikan di khalayak umum itu yang terkena orang banyak. Loh kok ilmu bahaya jenengan ajarke? Lah kamu sampai ini levelnya ku dangerous kok. Levelnya wis nek main main game iku wis ora. Nah, ini loh nek cara main iku ora terima hanya beginner atau amatir, tapi wis superstar apa legend. Oh, legend malah. Dengkot kabeh dadi kok punden kabeh. Iku sono dengkote ndok kene iki lho ketok. Masyaallah. Nah, harapannya itu. Dan memang perlu sejarah. Ini ada menyinggung sejarah sedikit ya tentang Al-Fatah di gini kitab niki. Biar kita tuh semuanya tahu. Ngapunten sampai nih gini sekolah paham sejarah madrasah. Nah, kenapa enggak pernah nanya? Nah, sungkan. Apa males? Apa halas boh pokoknya sekolah bayar sehariah lulus ngoten. Loh ini yang banyak kan. Makanya ini keresahan. Padahal kalau saya boleh cerita di podcastnya Abuya. Ketika saya podcastan sama Abuya, mbok iki urung diupload karo Iqbal bola apa saya iki. Ngenteni tahun nopo kiamat gue ya. Jadi podcast ini di zamannya Abuya ngalami sekolah tinggi ini madrasah TBS itu masya Allah levelnya Hokage kabeh gurune. Lu betul. Wes kabeh Hokage kumpul dari siji. Mbah Yai Baihaqi salah satunya itu terkenal ilmu apa faraid ya falake ngono faraid gitu. Lajeng onten Mbah Yai Ahmad Toha, ono Mbah Yai dan lain-lain Mbah Yai Makmun, semua itu Hokage, ilmune ku ora umum. Di saat sekarang ini orang pintar itu gampang, menjadi orang kelihatan orang pintar itu gampang lah ya. Sampai menjadi terlihat pintar itu gampang, ngambil quotes-nya Lora Ismail, ketok soleh. ngambil statusnya Ustadz Adi Hidayat, ketok wes ahli Quran. Itu sekarang kan seperti itu. Itu mereka di zaman yang apa namanya persediaan, kemudian internet belum ada, HP belum ada. Itu mereka mutafanin betul sampai nek ngajar kitab niku nggak pakai kitab, paham nggak? Yo apal gitu loh. Lah sekarang ini kita fenomena itu sudah menjadi napa istilahnya cerita dongeng rasane dongeng padahal itu pernah terjadi. Makanya Abuya itu ketika kita podcast sama Abuya ternyata tuh ngalime nyen sadurunge TBS. Jadi sadurunge ning TBS niku pun sinau. Jadi tingine sarang pun enggak begitu banyak nopo sesuatu yang menarik bagi beliau, paham enggak? Ngoten Mas Sulil ya. Jadi ketika yo pernah ning sarang tapi kayak biasa mawon. Kenapa kok biasa? Karena itu tadi basicnya sudah dapat semua di TBS. Karena yang ngajar Hokage gitu loh. Nah, jangan-jangan yang di TBS ini aslinya Hokage tapi mastur semua kan gitu kan. Kita husnudzonnya seperti itu. Oh iya bener kan. Makanya karena saya nggak Hokage saya keluar gitu kan. Mereka masya Allah. Saya juga nggak usah ada-ada.
Baru di era saya ada yang namanya Syekh Hamim, Syekh Imam. Itu juga sudah luar biasa di zamannya, di zaman itu. Apalagi sekarang. Ya kan Pak Ane itu tuh anaknya. Anaknya masih butuh pembuktian ya. Artinya gini, kita kembali lagi. Ternyata TBS itu punya sejarah panjang. TBS itu punya sejarah cemerlang. Bukan hanya bangunan fisiknya saja yang bagus, tapi juga bangunan mental dan ilmunya itu yang luar biasa. Perlu dibanggakan. Kenapa sekarang tenggelam? Kan gitu kan? Kenapa sekarang tenggelam? Ya karena kita sebagai anak muda ini ngapunten, sentuhan kepekaan akhlaknya, kepekaan wataknya, cara berpikirnya sudah berbeda. Wong biyen niku abuya ku jarene niku nek sekolah niku esok, nek awan istirahat sedelok, sore pol bengi sekolah meneh, ngaji meneh. Bahkan saya itu baru tahu kalau Abuya itu pernah ngaji oleh Mbak Sa'roni, bukan dalam bidang tafsir, tapi dalam bidang Syarah Ibnu Aqil. Ini deh, khatam katanya. Biajal Syarah Ibnu Aqil khatam. Sampean apa? Wow tok isa deh lah. Ya serasa dongeng kan? Di zaman sekarang cerita itu serasa dongeng. Mbak Sa'roni ngajar Ibnu Aqil, padahal kita tahunya beliau itu ngajarnya tafsir ya, ahli qiraah gitu. Ngajar Ibnu Aqil. Masya Allah. Jadi orang-orang itu dulu luar biasa lah. Kalau kita semakin lama jauh dari sejarah, niku nggih napa kuwatire mlempem awak dhewe niki. Dan ini sudah terjadi. Makanya sampean niku takkan balik ning pondok ben ora sik mlempem-mlempem banget wis kerupuk kena banyu sisane. Allah karim, Allah karim, Masya Allah. Jadi kayaknya Anda kembali ke pondok saat ini momen yang sangat tepat di saat yang lain belum masuk demi menjaga semangat tersebut dan alhamdulillah kebarengan kali Mbah Mar kerso bersama kita itu nikmat luar biasa. Nanti kalau beliau sudah semakin sehat, semakin nikmat awake make tak suwun ke izin kita semuanya nyuwun tabarukan sama beliau kan ngoten dinikmati nggih. Jadi terima kasih pada teman-teman dengan segala kesenangannya untuk kembali ke pondok atau segala keberatannya untuk kembali ke pondok. Itu saya sudah wis delok kowe tak seneng lah, ini bagian dari pahala dan jelas Anda ini min ahlil khair dalam hal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita masuk pada al-haditsu Minku al-haditsu sadis asyar. Aqaltu minan nabi niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. An Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Sing pengen ngopi mboten napa-napa santai iki. An Mahmud ibn Rabi' den riwayatake saking sahabat Mahmud ibn Rabi'. Jenenge jarang krungu ya. Radhiyallahu anhu qala aqaltu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aqaltu apal eling sapa ingsun. Akal tu ya aqala yaqilu, berakal alias eling. Akal tu eling apal sinten ingsun minan nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majjatan ing semburan nyembur. Majjatan ing nyembur, majja kang nyembur sinten Kanjeng Nabi ha ing majjah disemburno ring di fi wajhi ing dalam praupan ingsun. Fi wajhi ing dalam praupan ingsun wa ana hale utawi ingsun ibnu khamsi sinina iku bocah umur pira 5 tahun balita apa nek bayi 5 tahun ya balita nggih bayi 5 tahun sampean bawa bu mambu lemah kuburan
Min dalwin saking ngene makna anune sih timbo ngira, tapi yang dimaksud sumur. Min dalwin ya saking timbo ngoten napa-napa. Min dalwin saking timbo. Ini perlu kita ulas sedikit. Kita harus ingat bahwasanya tak beli ini meneh nggih. Kita ini mempelajari di dalam Tajridus Shorih Kitabul Iman. Setelah mempelajari iman, kita harus tahu bahwasanya iman itu harus didasari dengan ilmu. Kan ngoten nggih. Sampai sudah panjang lebar itu silahkan dibuka lagi YouTube-nya, dibuka lagi Facebook-nya untuk murojaah kalau perlu. Ya kalau ya perlu aslinya tapi tapi malesnya itu ya. Lalu kemudian yang terakhir kita itu pembahasannya tentang Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana caranya beliau itu sampai di level mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita sampaikan itu. Jadi selain untuk menunjang kesuksesan seseorang mendapatkan ilmu, tahsilul ilmin nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selain dia harus kenceng belajar, ijtihad, bil jiddi wal ijtihad, juga jangan lupa piye carane entuk napa ridhone guru, karena faktor X ini juga sangat perlu. Bocah nek sinau tok pinter tok tapi nek boten entuk ridhone guru, yang jadi ilmunya bukan ilmu yang manfaat, malah menjadi orang yang ilmu yang menjadi petaka di akhirat. Makanya nanti banyak sekali riwayat-riwayat mengatakan nanti di akhirat niku kathah wong ahli ilmu tapi ternyata di dalam neraka. Nah, ini. Kenapa? Karena iso ngandani ora iso nglakoni atau mencari ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan ridho dari guru. Pokoknya awak dhewe niku pun diridhoni niku insyaallah kendali kita itu selalu kejarul Allah. Nah, cara bahasa Gus Ikdam dekengane pusat. Gus Ikdam, Gus Ani kapan viral gitu. Tim media pekok tenan ora iso viral Gus Adik ya. Ya jangan cedek kok nah bener. Nggih, glueh-glueh mawon biasa. Nggih, itu perlu kita apa namanya? Cari ridho guru itu perlu kita cari. Karena buat apa kita punya ilmu tapi tidak mendapatkan keberkahannya. Makanya kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh sangat murka ketika melihat kita sebagai orang mukmin ngomongnya apik tapi orang lakoni. Nah, ini sebuah ancaman. Makanya agar kalau hanya mengandalkan apa kegigihan kita mencari ilmu ya, kegigihan kita sinau tanpa memandang ridho guru, barokah dari guru, itu tetap saja nol. Ilmunya malah menjadi ilmu yang diperalat untuk kepentingan duniawi. Naudzubillah. Lah, sekarang ini masalah transfer ilmu. Ya, transfer ilmu. Jadi seorang guru itu terkadang muridnya itu macam-macam. Kayak Kanjeng Nabi ngoten niku muridnya macam-macam, ana sing tuwa, ana sing nom, ana sing wong sugih, wong kiri dan lain-lain. Lah, hubungannya hadis ini dengan ilmu apa? Nah, ini pertanyaannya. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari yang sanadnya nyambung sampai sahabat Mahmud ibn Rabi'. Mahmud ibn Rabi' ini adalah sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian dia sukunya adalah suku Khazraj. Meninggalnya di Baitul Maqdis Palestina. Ya, umurnya lumayan panjang. Jadi kata beliau suatu saat aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Saya ingat, saya masih hafal betul suatu saat itu Kanjeng Nabi itu pernah nyembur wajah saya. Yang mana air tersebut diambilkan dari sumur yang ada di kampung kita, yaitu di Madinah, dan sementara saya waktu itu umurnya 5 tahun. Ini menjadi sebuah istimbat yang luar biasa yang jarang ditemu sama orang. Kok iso masukno hadis iki nek gini bab ilmu? Nyambungi ke piye? Kan ngoten pertanyaannya, nyambungi ke piye? Nyambungnya adalah akol itu tadi.
Kata Mahmud Ibn Rabi, saya tuh hafal. Ternyata ingatan menurut, jadi kalau tartibnya Imam Bukhari gini, bocah cilik, nah itu anak kecil itu sah untuk menerima ilmu, menerima transferan ilmu, dan sah untuk mentransfer ilmu. Dia sah untuk mendapat ilmu dan sah untuk memberikan ilmu, asal akal tuh, asal apa? Faham. Makanya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pertama, oh anak kecil boleh belajar, boleh mengajar, iku nek wis umur 5 tahun. Ono sing muni, wah 5 tahun durung iso apa-apa, iku ngompolan, ijek ngising nyebrokan dan lain-lain, ijek pengen ning playground dan misalnya kan. Maka bagaimana? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun minimal. Kemudian ada yang mengatakan urung iso 7 tahun walaupun sudah diwajibkan cara syariat wong tuane mewajibkan untuk apa? Salat, tapi belum pinter. Tunggu lagi. Ada yang mengatakan 10 tahun. Tapi di sini dari berbagai khilaf ulama, ada yang mengatakan ada yang mengatakan minimal 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Tapi di sini yang ditarik apa istilahnya, benang merahnya itu adalah kefahamannya, kefahaman dari orang tersebut, kefahaman dari anak tersebut. Kadang nonton bocah niku umur 4 tahun itu punya zakirah yang atau kenangan yang bisa diceritakan walaupun dia sudah tua. Yo akeh juga wong tua orang apal-apal, orang paham-paham yo luwih akeh iku ya. Kan gitu. Saya tuh pernah cerita sama sampean kan, di waktu saya kecil itu merasa pernah melihat sesosok di Mekah. Waktu itu saya sakit panas. Bisa tak critakno iki umurku 33 tahun. Iki mbok kejadian umur 3 tahun piro. Saya itu pernah sakit panas betul. Dan waktu itu Abuya sama Umi paniknya luar biasa. Lalu kenapa saya nangis? Kenapa saya tuh takut? Karena melihat sesosok yang saya lihat tapi kedua orang tua enggak lihat. Saya melihat ada sosok awak manusia, tapi ndase ndas singo. Nah, nek kepengen gambarane luweh cetos pink iki lho. Nah, pink piramid itu. Ada sosok itu yang saya lihat. Itu sosoknya mau menakut-nakuti saya. Wallahu alam. Kenapa waktu itu saya masih ingat? Betul-betul ingat. Sampai sekarang bentuknya yo eling ngono. Soalnya ucap bayi kok umur 3 tahun. Saya ingat saya itu belum begitu fasih untuk jalan waktu itu. Iku eling gitu loh. Apalagi seorang sahabat seperti ini. Maka anak kecil itu sah untuk diikutkan dalam ijazah. Nah, akhirnya gitu. Anak kecil itu sah untuk diikutkan dalam ijazah. Misal Anda seorang musnidul ahli kubur misalnya. Aduh musnidul dunia karena saya Yasin ya. Anda seorang musnid, Anda biasanya memberikan sanad, lalu kemudian salah satu santri Anda bawa anaknya. Maka ini ulama-ulama itu berbeda pendapat. Anak kecil ini boleh ikutkan ijazah apa enggak? Hadirnya saja itu sudah menunjukkan dia dapat ijazah apa enggak, itu beda-beda. Ono sing urung 5 tahun, urang sah. Maka di dalam ijazah yang ditulis wong tuane tok. Tapi yo onten niki mazhab yang sangat tawasu' dan saya sangat setuju ini. Seperti mazhabnya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu pernah mengijazahkan semua masahha riwayatuhu anhu. Apapun ilmu yang beliau punyai, beliau ijazahkan kepada Hubabah Khadijah dan anak turunnya yang belum ada ila yaumil qiyamah. Beza. Ya ngoten. Dan ini mazhab yang saya cocok ya kan segini doa kan ya. Tapi seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi kalau Anda sama orang lain, nanti kalau suatu saat Anda menjadi seorang kiai kemudian ahli isnad, ya ojo koyo ngono nek ngijazahi wong ya. Ngijazahi wong ya ojo sampai los-losan ngoten niku. Kowe sak anak putumu. Kowe ae durung kawin kok sak anak putumu ngijazahi. Bahaya nih. Lah, itu. Jadi di sini Imam Bukhari mengajarkan kepada kita bahwasanya anak kecil jangan dipandang remeh. Kadang lebih ingat daripada sing tua, sing tua. Anak kecil itu memorinya masih muat banyak gitu loh. Memorinya masih punya banyak. Sing tua kan memorinya mulai somplak, mulai wedoan ya. Lalu kemudian mulai punya masalah, mulai mikir duit, mulai mikir keluarga lah. Akhirnya
Bahkan seorang itu semakin bermaksiat itu nanti ilmu nurnya juga hilang itu, lama-lama di dalam hatinya hilang, alias potensi untuk hilang hafalan itu luar biasa bagi orang yang bermaksiat. Karena setiap orang yang bermaksiat itu pasti imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang bermaksiat terus eleng, ya Allah, kula maksiat ya Allah, udah enggak mungkin. Misalnya ana wong ya Allah ngapunten kula dina sik, udah ora ono kan. Mesti rasa imannya dan rasa malunya hilang. Lah ini lama-lama hilang ya ilmunya juga hilang. Makanya hati-hati sampeannya. Mungkin kok hafalan kurang nyentel-nyentel. Wonten apa? Pak. Apalan kurang nyentel-nyentel misalnya. Hafalanku kok cepet hilang. Mungkin maksiat ya akeh. Mungkin nih mlaku mriki kan potensi maksiat wadah mbon nggih. Dari riba, dari delok-delok sing boten-boten, ngutil tahu bakso papat, lalu kemudian apalagi ya gosok sandal atau mulai gosok sandal anyar. Ini masjid mangkatnya Jumatan tapi mulai sandale anyar gak sandale wong liya. Lah ini potensi-potensi yang membuat ilmu tertransfer kepada kita semakin kecil. Bon. Ala kulli hal, nah ini di sini saya sebutkan beberapa pendapat. Wal murajjih annaha madhinnatun la tahdida. Yang menjadi kuat, yang pendapat yang kuat adalah bahwasanya seorang anak kecil itu tidak dipandang umurnya, tapi yang dipandang fidzalika ilal fahmi, yaitu tingkat kefahamannya. Makanya dulu benar kan di hadis yang sebelumnya, farubba muballighin apa bahasane yo lali hadisnya rada beda soalnya napa al yuballigha syahidu al ghaiba fa inna syahid asa ayuballigha man huwa awalahu minhu. Siapa tahu orang yang mengajar itu ternyata malah mengajari orang yang lebih paham daripada yang ngajar. Makanya ini jangan sampai anak kecil kemudian dihindarkan dari majelis-majelis ilmu. Jangan caci lek ra mudeng apa-apa ono cilik ora oleh belajar bab nikah sapa sing muni. Oh boleh, opet belajar bab foto boleh. Mungkin lebih paham dia daripada yang lain gitu. Misalnya, tapi coba praktekno saiki ya. Golek coaching minggu malah. Ngaten nggih. Jadi jangan meremehkan anak kecil. Bon. Lanjut. An Abi Musa radhiyallahu anhu, diriwayatake saking sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda. Ini jenengan ba'atsanian apa ba'atsani? Onot fathai mboten? Ana sing onot ya. Sing pas itu wonten fathai sing pas. Tapi sing ra pas ya ora apa-apa. Mathaluma utawi padane barang. Mathaluma utawi padane barang ba'atsa kang ngutus. Ba'atsa kang ngutus ni ing ingsun. Sing itu sinten Allah, sinten Gusti Allah. Allah sinten Gusti Allah bihi kelawan ma. Lah rupane ma iku apa? Minal huda, bayane saking pituduh. Wal ilmi lan ilmu khabare pun di apa? Kama talil ghaifi. Khabar berupa apa? Huruf jar ajrud segini apa? Syibeh jumlah. Kama talil ghaifi iku kaya padane udan. Al-katsiri kang deres. Dan akeh maksudnya deres. Asoba mekenani tuwa tumiba ngoten kenal nek paham mboten paham. Asoba ngenani utawa tumiba apa ghaith ardon ing bumi. Fakana mongko ana apa ardon apa nih bi fakana mongko ono minha
iku setengah saking ardon naqiyatun apa tanah kang apik ngoten. Qabilat kang iso nampa apa naqiyah. Qabilat kang iso nampa apa naqiyah almaa ing banyu fa ambatat masine wonten sukune fa ambatat mongko iso nukulake apa naqiyah fa ambatat mongko iso nukulake apa naqiyah alkalaa ing tetukulan wal ushba lan suket ngoten al katsira kang akeh. Wakanat lan ana minha iku setengah saking arub aja dibu apa tanah aja dib ngoten mawon mangke maknane keri dari kata jadabun. Jadi ajadib niku napa jamak jadabun bi fathid dali jadabun bi ala ghairi qiyas. Ajadibu apa tanah ajadib amsakat kang nahan apa ajadib amsakat kang nahan apa ajadib almaa ing banyu fanafa'a mongko gawe manfaat utawa paring manfaat Allahu sinten Gusti Allah biha kelawan ajadib paring manfaat ring sapa annasa ing manusa fasyaribu mongko padha ngombe sapa nas wasaqau lan sakau saking pole sakau dadi sakau ngono wasaqau lan padha napa nimba ngoten nggih ngombe nimba boleh ngombeake maksudnya. Berarti kan nek ngombe dhewe syariba, nek sakau kan siqayah ngombeake berarti ring hewan, manusa jikono umbenan ning hewan. Wasaqau lan padha ngombeake sapa nas wazara'u lan padha nandur sapa nas wa asabalan mekenani apa mo al-ghaib minha saking ardun ta'ifatan ing golongan pepantan ta'ifatan ing golongan bumi ukhra kang weneh. Innama hiya angin pestine hiya utawi ta'ifah innama hiya angin pestine hiya utawi ta'ifah qi'anun iku tanah qi'an. Ini bukan nama sebuah daerah tapi nama-nama jenis tanah. Nek dimaknani ra enak di napa bahasa asline mawon. Qi'anun iku tanah qi'an, bentuk qi'an. La tumsik kang ora iso nahan apa qi'an ma'an ing banyu wala tumbitu lan ora iso nukulake apa qi'an kalaan wala tumbitu lan ora iso nukulake apa qi'an kalaan ing tetukulan fadzalika mongko utawi mengkono masalu ma ba'atsani ila akhirih padhalika mongko utawi mengkono masalu ma ba'atsani ila akhirih masaluman iku kaya padane wong faquha kang faham sapa man fi dinillahi faquha faham pinter sapa man dan fi dinillahi ing dalam
agamane Gusti Allah. Wa nafa'alan manfaati hu ing man. Wa nafa'alan manfaati utawa bermanfaat hu ing man apa ma barang. Apa ma barang ba'athani. Wonten sing fathah juga nih, ba'athania. Wonten nggih. Ba'athani nek diwaca langsung ba'athani Allah. Nek maknane nak dianu ba'atha kang wis ngutus ni ing ingsun Allah sinten Gusti Allah taala bihi kelawan ma fa'alima mongko weruh sapa wong alim sapa man wa 'allama lan mulang sapa man wa mathalu man lan utawi padane wong lam yarfa kang ora ngangkat lam yarfa kang ora ngangkat bidzalika kelawan mengkono mathalu ma ba'athani roksan ing sirahe walam yakbal lan ora gelem nampa sapa man hudallahi ing ngapunten wa mathaluman nah iki berarti boten mubtada berarti khobar yang lain kan fadzalika mathalu fadzalika mongko tawi mengkono ya sing iki mathalu padha dadi khobar kedua berarti wa mathalu lan iku padane wong ngapunten sampeyan golek ai wadzalika mathaluman ngoten maksude wa mathaluman lan iku padane wong lam yarfa kang ora ngangkat bidzalika kelawan mengkono mathaluma ba'athani roksan ing sirahe walam yakbal lan ora gelem nampa sapa man diganti tarkibe wau nggih mathalu dadi walam yakbal lan ora gelem nampa sapa man hudallahi ing patunjuke Gusti Allah alladzi kang ursil tu kang den utus sapa ingsun bihi kelawan alladzi. Nah, ini hampir sama dengan beberapa pembahasan yang sebelumnya tentang jenis-jenis orang yang menerima ilmu. Jadi kaitannya jelas ya kalih babul ilmi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan yang artinya gini, perumpamaan ilmu petunjuk yang mana Allah utus aku untuk mengajarkan ilmu tersebut. Paham nggih? Kanjeng Nabi kan diutus oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin, selain itu yaitu membawa syariat agama Islam. Berarti yang diumpamakan ini apa? Ajarannya huda wal ilm. Perumpamaan daripada ajaran syariat Islam yang mana Allah mengutusnya kepadaku itu bagaikan apa? Kama thalil ghaithil kathir, bagaikan hujan yang sangat lebat, yang sangat luas. Ada air hujan itu yang turun di tanah yang subur, sehingga pada akhirnya di tanah subur tersebut karena ada air hujan menjadi tumbuh-tumbuhan macam-macam, sing akeh suket misalnya kan gitu. Dan diantaranya suket. Ada juga yang jatuh, air tersebut jatuh di tanah yang tidak bisa tumbuh-tumbuhan, tapi dia sifatnya bisa menampung air, Kayak ini gini, mriki jarang nggih lembah nggih, sungai lah sungai. Kadang ning ngene Madinah niku kathah lembah. Kata nopo jegongan ngoten niku yang mana kalau air hujan turun niku iso langsung dadi kali gitu. Tapi ya dalam waktu sebentar. Ini ada yang seperti itu bentuknya. Lalu kemudian karena yang tadi turunnya di tanah yang subur dan yang satu turunnya di genangan gitu, di genangan, maka fasyar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini akhirnya manusia juga mengambil air dari situ untuk minum, untuk memberi minum hewannya dan bahkan untuk pertanian. Tapi juga ada
tanah yang dihujani sing bolak-balik pun tidak ndeh. Ora ndeh. Tanah sing napa goblok. Tanah sing goblok. Wong goblok maksudnya nggih. Tanah yang enggak bisa menerima air arep disoki pirang-pirang ewu liter pun tidak akan berpengaruh. Tidak akan bermanfaat. Wong dadi genangan wae ora apa meneh iso nukulke. Nah, nukulke napa? Tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kata beliau. Orang kalau belajar agama itu macam-macam. Ada yang belajar akhirnya menjadi pinter, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Makanya akhirnya fa'alima wa 'allama. Dia tahu ilmu agama dan dia mengajarkannya. Lalu kemudian ada orang yang memang betul-betul lam yarfa bidzalika ra'sa. Nah ini bahasane niku bahasa Indonesia ngene. Orang itu tidak mau sama sekali untuk mengangkat kepalanya melihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah alias napa sombong. Ngerti ae moh, paham enggak? Nah, ngerti ae moh. Ono wong model ngeten iki ono. Melu pengajian yo lah enak ngopi. Enak ngopi udut di gini warung karo gibahan misalnya seperti ono model-model ngene. Bahkan ora terima ngono. Malah ngejak uang sing ngaji kon melu dhek kan ngoten iki kata. Lah lam yarfa bidzalika ra'sa. Akhirnya lam yaqbal hudallah. Orang-orang seperti ini tidak bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadi pertanyaan, Kanjeng Nabi ngumpamakno 3 tanah. Kenapa yang keluar natijahnya cuman 2 macam orang? Itu kepiye? Ya, kan, pertanyaannya bagaimana? Kalau dikatakan fa'alima wa 'allama, orang tersebut akhirnya belajar dan mengajarkannya. Ini perumpamaannya di mana? Dengan tanah yang subur tadi atau tanah yang apa tadi? Menampung air. Ini dijawab sama Syekh Siddiq Khan. Bahwasanya ternyata kata fa'alima wa 'allama itu mencakup 2 jenis orang sekaligus. Karena kata beliau gini, wa 'ala hadza yakunu 'ala qismaini. Al-awwal al-alim al-amil al-muallim. Fahuwa kal ardi thayyibah syaribat fantafa'at fi nafsiha wa ambatat fanafa'at ghairaha. Jenis yang pertama berdasarkan dawuh alima wa 'allama. Jenis yang pertama adalah perumpamaan bagi orang yang alim, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Jadi kisah angel ku ambilnya itu loh. Alim mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Maka sah-sah saja kalau dikatakan oh orang ini orang yang sangat bermanfaat. Di ilmune niku manfaat kanggo awake dhewe juga bermanfaat bagi orang lain. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, atsani al-jami' lil ilm al-mustaghriq li zamanihi fihi al-muallim ghairah lakinnahu lam ya'mal binawafilihi. Jenis yang kedua yang masuk fa'alima wa 'allama adalah orang yang alim yang bisa mengajarkan ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Ono manfaatnya ta mboten? Wong alim mulang. Wonten manfaatnya mboten? Wonten senajan ora ngamalno. Dan ini banyak ini kita. Kita ini ahli quotes, ahli dawuh-dawuh masyayikhuna pinter-pinter ini. Tapi nglakoni pokoknya guys, status kita soleh atau dia sama ini. Kita di posisi yang alim, mu'alim, lam ya'mal bi ilmihi. Ya lumayan, masih ada manfaatnya. Alias kita itu jadi orang, jangan sampai menjadi orang yang betul-betul wah gak mau sama sekali untuk belajar, apalagi belajar ilmu. Nah, makanya di sini di dalam syarahnya walam yakbal hudallah, orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah, ini yang ditakutkan apa? Fakafaro bihi. Yang ditakutkan malah nantinya termasuk masuknya dalam kafir. Walaupun dia ngakune muslim, tapi kelakuannya podo karo wong kafir. Dan ini banyak. Nggih. Ana wong sing nak gelem ngaji karena merasa sudah pinter. Ini awak-awak dhewe niki. Godaane awak-awak dhewe niki. Ya, merasa sudah ilmu alat menguasai robna apa rafa'na sobsir wis iso wis maknani dhewe wis iso. Kadang untuk ngaji meneh wis males. Gampang lah kapan-kapan buka kitab dhewe rumangsane kan ngoten. Kita itu pokoknya minimal jangan sampai orang
yang terakhir tadi. Karena kalau sudah yang seperti itu, apa bedanya kita dengan orang kafir? Maka ada dawuh yang bagus tentang hadis ini. Syabbaha alaihi salatu wassalam ma ja'a bihi minadin bil ghaithil am. Kanjeng Nabi dalam hadis ini mengumpamakan ilmu yang diajarkannya bagaikan hujan yang luas. Yang mana hujan tersebut, ilmu tersebut bisa untuk menuntaskan, menjawab semua permasalahan manusia. Akan tetapi manusia sebelum adanya Kanjeng Nabi itu sebagaikan tanah yang gersang, tanah yang tidak pernah keturunan hujan. Maka begitu juga fakadzalika ulumuddin. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu agama seperti hadis, tafsir, fikih, tauhid dan lain-lain tuhyil qalb al-mait, itu bisa menghidupkan hati yang mati. Nah, mungkin sampean pertanyaannya gini, oke lah kalau belajar tasawuf masuk, masa belajar fikih iso ngurip-ngurip hati? Loh iya, belajar fikih itu nguripno hati temenan. Anda itu tidak kerasa ketika misalnya melakukan wudhu itu ternyata ibadah misalnya. Ternyata ibadah. Maka ketika Anda laksanakan dengan baik sesuai SOP-nya, itu pasti madad dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada hati Anda. Nah, nek sampean kok atine peteng, atine rumangsane sumpah, iku mungkin ana syarat rukun sing kurang. Makanya belajar fikih. Ini kemasannya Thariqah Ba'alawi, Thariqah Alawiyin yang sekarang sedang digugat nasabnya. Thariqah Ba'alawi itu seperti itu. Yo fikih, yo tasawuf. Dan kita juga mengikuti cara seperti itu. Yo fikih, yo tasawuf, yo hadis, yo tasawuf, yo tafsir, yo tasawuf. Ben apa ati niki mboten gersang. Wong sak sugih kaya apa, wong sak mulyane kaya apa, tek atine mati niku mboten manfaat, tetap susah. Makanya betul sekali bahwasanya Imam Bukhari setelah membahas iman langsung membahas babul ilmi. Iki wis terlalu panas kayak sampean, kita tutup. Wallahu a'lamu bissawab. Apa akeh-akeh ora? Aku wedine nek iki jebule ardul maitah semuanya enggak bisa. Ayo durung panas ya. Ya nanti kedepannya ada beberapa agenda yang bisa perlu kita laksanakan khususnya dalam hal khidmah sama Mbah Mar. Nah, saya minta tolong ikhlasnya yang sebesar-besarnya, dan terima kasih dengan segala kesenangan Anda dan segala keberatan hati Anda untuk kembali ke pondok. Saya ucapkan terima kasih. Insyaallah sa'yun masykur wa dzambun maghfur wa tijaratun lantabur. Amin ya rabbal alamin.